Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam channel ini melalui pelajaran Sekolah Sabat. Minggu ini kita mempelajari pelajaran yang kedua dengan judul pelajaran Misi Allah bagi kita bagian yang kedua. Saudara-saudara, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang bersemayam dalam surga, terima kasih ya Tuhan, di mana ada lagi kesempatan bagi kami boleh mempelajari sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Suci Tuhan menemani kami ketika kami mempelajari firman Tuhan, agar kami boleh mengerti akan rencana dan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebagai ayat hafalan dari pelajaran minggu ini, terdapat di dalam buku Matius 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19 berkata sebagai berikut, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Saudara-saudara, ini adalah ayat yang sudah begitu dikenal secara luas di kalangan orang Kristen, yang dikenal sebagai The Great Commission. Dan sebagaimana kita tadi telah melihat judul pelajaran dari minggu ini, di mana pelajaran ini dikatakan judulnya adalah Misi Allah bagi kita bagian yang kedua, maka pelajaran minggu lalu adalah Misi Allah bagi kita bagian yang pertama. Sehingga pelajaran minggu ini adalah merupakan sambungan daripada pelajaran minggu lalu, saudara. Dan kalau kita lihat pelajaran minggu lalu, kita recap sedikit bahwa minggu lalu kita telah melihat mengenai Allah sebagai pemilik daripada misi ini. Allah adalah pemilik daripada misi yang sedang kita bahas di dalam sepanjang pelajaran triwulan ini. Dan saudara-saudara, kita akan melihat ke dalam pelajaran yang pertama hari Minggu, yaitu Allah Tritunggal. Asal mula dari misi. Pelajaran hari Minggu ini berbicara mengenai ketritunggalan Allah sebagai asal mula dari misi. Saudara-saudara, Tritunggal, tri berarti tiga, sedangkan tunggal berarti satu. Jadi kalau kita lihat di sini ada tiga, tetapi satu. Mengapa begitu, saudara-saudara? Allah Bapa mengutus Yesus untuk melakukan misi penyelamatan. Oleh karena manusia tidak bisa melihat Allah. Dari mana kita tahu itu, saudara-saudara? Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 33 ayat 20. Dikatakan sebagai berikut di dalam Keluaran 33, "Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Allah Bapa mengutus Yesus Kristus untuk melakukan misi tersebut. Akan tetapi, saudara-saudara, meskipun rencana keselamatan sudah dibentangkan, misi ini sudah dibentangkan sebelum manusia ada, bahwa Kristus akan turun dari surga untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi sesungguhnya hati Bapa tetaplah berat untuk melepaskan anaknya dan melihat anaknya mati di kayu salib. Saudara-saudara, mari kita lihat sebuah tulisan dari Roh Nubuat di dalam buku Patriarchs and Prophets, halaman 63, paragraf yang ketiga. Saya akan bacakan di dalam bahasa Inggris. "Before the Father, he pleaded in the sinner's behalf, while the host of heaven awaited the result with an intensity of interest that words cannot express. Long continued was that mysterious communing, the council of peace, for the fallen sons of men. The plan of salvation had been laid before the creation of the earth. For Christ is the lamb slain from the foundation of the world. Yet," perhatikan ini saudara-saudara, "yet it was a struggle even with the King of the universe to yield up his son to die for the guilty race." Saudara-saudara, seringkali manusia berpikir bahwa karena sudah ada rencana keselamatan, maka memang otomatis saja bahwa Kristus akan datang dan mati bagi manusia. Akan tetapi, saudara-saudara, meskipun rencana sudah dibuat sebelum landasan dunia ini diletakkan, akan tetapi banyak perasaan yang terlibat di dalamnya ketika Kristus akan datang menjadi tebusan bagi manusia.
antara Bapa dan Kristus yang bersama-sama sepanjang masa kekekalan, ketika harus menyerahkan anaknya yang tunggal. Dikatakan di dalam kutipan yang tadi kita baca, bahwa it was a struggle, adalah suatu pergumulan yang sangat berat, bahkan bagi Raja alam semesta sekalipun, untuk menyerahkan anak yang tunggal. Akan tetapi saudara-saudara, saya begitu bersuka cita oleh karena ada kata but di situ yang dikutip dari Yohanes 3 ayat 16. But God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Oh, the mystery of redemption, the love of God for a world that did not love him. Who can know the depths of that love which passeth knowledge? Through endless ages, immortal minds seeking to comprehend the mystery of that incomprehensible love will wonder and adore. Saudara-saudara, meskipun begitu berat pergumulan Bapa untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, akan tetapi dikatakan, tetapi Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan kemudian Kristus datang sebagai utusan Bapa, membawa misi untuk penyelamatan, oleh karena manusia tidak dapat melihat Allah. Saudara-saudara, mari kita lihat kembali ayat di dalam buku Yohanes 12 ayat 45 yang mengatakan bahwa manusia tidak melihat Allah, akan tetapi melihat Allah melalui Yesus Kristus. Yohanes 12 ayat 45, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Di dalam Kristus, manusia bisa melihat Bapa. Dan setelah Kristus naik ke surga, Roh Kudus kemudian berperan untuk meneruskan misi penyelamatan di dunia. Mari kita lihat ayat selanjutnya di dalam Yohanes 16, ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kita tahu saudara-saudara bahwa yang dimaksud sebagai penghibur di sini adalah Roh Kudus. Dan di saat Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus kemudian meneruskan misi penyelamatan di dunia ini. Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia. Kristus berada di surga, menjadi pengantara bagi manusia dan Bapa. Dan Roh Kudus meneruskan pekerjaan keselamatan ini di atas dunia ini, di dalam hati manusia. Saudara-saudara, inilah misi keselamatan itu. Kita bisa lihat bahwa antara Bapa, antara Anak atau Kristus, dan Roh Kudus berperan di dalam rencana keselamatan. Dan semuanya bersatu di dalam upaya untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudara, tidakkah saudara melihat betapa pentingnya surga peduli terhadap keselamatan saudara dan saya? Betapa berharganya saudara dan saya di dalam pandangan mata Allah. Itulah yang terjadi ketika Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus semuanya bekerja untuk keselamatan manusia. Dan saudara-saudara, kalau ketiga individu ilahi sudah bekerja, maka saudara bisa pastikan bahwa kemenangan pasti akan didapat. Selama manusia bersedia meletakkan pilihan manusia untuk mau dan bersedia diselamatkan, maka manusia pasti akan menang dan beroleh keselamatan. Itulah pelajaran pada hari Minggu. Selanjutnya mari kita masuk ke dalam pelajaran berikutnya, yaitu pemuritan fokus dari misi. Saudara-saudara, ayat di dalam Matius 28 ayat 19 yang merupakan ayat hafalan kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara, kita diminta untuk pergi. Pergi kemana? Pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Nah, saudara-saudara, menjadikan bangsa murid Kristus, menjadikan murid itu sendiri, artinya adalah kita harus mengajar. Mengajar yang bagaimana, saudara-saudara?
Pada waktu manusia diciptakan, apa yang terjadi ketika manusia diciptakan? Manusia pada waktu itu diciptakan dengan memiliki gambar dan rupa Allah. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara-saudara, kembali lagi kita diingatkan bahwa manusia diciptakan dengan memiliki gambar dan rupa Allah. Akan tetapi, dosa kemudian menyebabkan manusia kehilangan gambar dan rupa Allah tersebut. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan sebagai berikut. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, pada waktu diciptakan, manusia memiliki gambar dan rupa Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan gambar dan rupa Allah. Fokus daripada misi kita adalah untuk mengajar bangsa-bangsa menjadi murid Kristus dengan cara untuk kembali kepada tujuan Allah pada waktu manusia diciptakan, yaitu manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara, pelajaran selanjutnya yaitu Injil kekal, pekabaran dari misi. Ayat yang banyak saudara-saudara sudah ketahui dari Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara-saudara, banyak saudara-saudara sudah mengetahui bahwa Wahyu 14 ini berbicara mengenai pekabaran 3 malaikat. Dan kalau saudara perhatikan kata-kata yang terdapat di situ, maka pekabaran 3 malaikat ini dikatakan harus diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Ini adalah kata-kata atau bahasa yang sama yang digunakan dalam perintah yang agung tersebut di dalam Matius pasal 28, di mana manusia, semua orang diminta untuk menjadikan, Tuhan meminta pengikutnya untuk menjadikan semua bangsa muridku. Jadi saudara-saudara, pekabaran 3 malaikat ini sesungguhnya adalah perintah yang agung yang Yesus berikan. Misi yang Yesus berikan kepada pengikut-pengikutnya. Dan kenapa Injil ini disebut Injil yang kekal? Tadi kita baca di dalam Wahyu 14 ayat 6. Oleh karena, saudara-saudara, penerimaan atas Injil ini, ataupun penolakan atas Injil ini, atau penerimaan atau penolakan atas misi ini, berhubungan dengan kematian yang kekal atau kehidupan yang kekal. Barang siapa yang menerima Injil ini akan menerima kehidupan yang kekal. Tapi barang siapa yang menolak Injil ini akan menerima kematian yang kekal. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Injil ini adalah Injil yang kekal. Saudara-saudara, kalau kita melihat pekabaran 3 malaikat ini, di mana malaikat pertama katakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Sedangkan malaikat kedua katakan, sudah rubuh Babel, sudah rubuh Babel, kota besar yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan malaikat ketiga katakan, untuk barang siapa yang menerima patung, menyembah binatang dan menerima patungnya, akan menerima cawan, menerima anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran. Bisa kita simpulkan, saudara-saudara, bahwa malaikat pertama berbicara mengenai kebenaran. Malaikat kedua berbicara menunjukkan adanya kepalsuan. Dan malaikat ketiga katakan, pilihlah apakah engkau akan memilih kebenaran atau kepalsuan. Itulah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pekabaran 3 malaikat ini.
Sama seperti pada waktu itu Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 kita baca sebagai berikut. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Inilah yang diperhadapkan kepada kita, saudara-saudara. Kepada kita diperhadapkan pilihan. Apakah kita akan memilih Allah atau apakah kita akan memilih kepalsuan? Pilihlah, dikatakan pada hari ini, kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Saudara-saudara, pilihan diperhadapkan kepada kita. Tuhan melalui misionaris-misionarisnya memperhadapkan kepada setiap individu-individu Injil yang kekal. Sebagai pekabaran dari misi ini, Injil yang kekal ini akan diberitakan ke seluruh bangsa, kepada seluruh bangsa, bahasa, dan kaum, untuk menunjukkan sifat global daripada Injil yang kekal ini. Dengan demikian, saudara-saudara, misionaris-misionaris yang membawakan pekabaran Injil yang kekal ini juga sebenarnya berasal dari suatu jemaat yang keberadaannya adalah global. Bisa kita katakan sebagai berikut. Oleh karena pesannya adalah untuk memberitakan kepada seluruh bangsa, bahasa, dan kaum. Selanjutnya mari kita lihat tulisan dalam buku Great Controversy yang mengatakan sebagai berikut. Servants of God with their faces lighted up and shining with holy consecration will hasten from place to place to proclaim the message from heaven. Umat-umat Tuhan dengan muka yang bercahaya akan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengabarkan pesan pekabaran dari surga. By thousands of voices all over the earth, the warning will be given. Miracles will be wrought, the sick will be healed, and signs and wonders will follow the believers. Satan also works with lying wonders, even bringing down fire from heaven in the sight of men. In Revelation 13:13. Thus the inhabitants of the earth will be brought to take their stand. Saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa pekabaran 3 malaikat dikabarkan ke seluruh dunia. Akan tetapi, pekabaran 3 malaikat ini mempunyai tandingan. Oleh karena kutipan dalam buku Great Controversy katakan bahwa setan juga bekerja dengan mujizat-mujizat yang besar. Mari kita lihat selanjutnya dari Wahyu 16 ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar itu, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, ada 3 roh najis dikatakan yang menyerupai katak yang juga akan pergi ke seluruh dunia. Ketika pekabaran 3 malaikat akan mengumpulkan umat-umat Tuhan, orang-orang di satu sisi, maka ada 3 roh najis yang juga akan mengumpulkan orang-orang di sisi yang lain. Kedua sisi ini adalah kubu yang bertentangan, di mana kedua kubu ini akan berperang, dikatakan, pada hari besar Allah, yang di Alkitab dikatakan disebut sebagai Harmagedon. Ini adalah pelajaran Harmagedon ini, saudara-saudara, adalah pelajaran untuk waktu yang lain. Selanjutnya kita masuk kepada pelajaran hari Rabu. Umat Allah, saluran misi. Mari kita lihat ayat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, Tuhan telah memilih sebuah umat untuk menjadi saksi baginya, untuk mengajar bangsa-bangsa, untuk mengajar suku, bahasa, dan kaum Injil yang kekal, untuk mengajar manusia untuk kembali kepada Allah,
kembali kepada citra Allah, yaitu gambar dan rupa Allah. Sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel, Tuhan telah tentukan sebagai bangsa yang akan membawa terang atau menjadi saksi bagi Tuhan kepada bangsa-bangsa di sekitarnya. Akan tetapi saudara-saudara, bangsa Israel tidak menjalankan misinya. Tulisan dari buku Christ Object Lesson halaman 369 menulis sebagai berikut. To the unfaithful steward, his Lord's goods had been entrusted for benevolent purposes, but he had used them for himself. So with Israel, God had chosen the seed of Abraham. Tuhan telah memilih bangsa Israel. With a high arm, he had delivered them from bondage in Egypt. Tuhan telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. He had made them the depositories of sacred truth for the blessing of the world. Tuhan telah memberikan kepada bangsa Israel kebenaran yang kudus untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. He had entrusted to them the living oracles that they might communicate the light to others. But his stewards had used these gifts to enrich and exalt themselves. Saudara-saudara, bangsa Israel telah dipercaya untuk memberikan pekabaran dari perintah Allah yang suci itu kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka. Itu adalah sesuatu yang Tuhan telah percayakan kepada bangsa Israel jasmani. Dan kepada bangsa Israel rohani, saudara-saudara, juga Tuhan telah percayakan dengan living oracles. Kebenaran yang utuh, yang tidak partial, yang tidak terbagi-bagi. Yaitu perintah-perintah Allah untuk dikabarkan dan diajarkan kepada siapa saja yang menerima pekabaran ini. Mereka akan menerima hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang menolak akan kemudian menerima kematian yang kekal. Saudara-saudara, tetapi bangsa Israel jasmani yang dipercayakan untuk mengetahui semua kebenaran kemudian menjadi lupa dan tidak menjalankan misinya. Dan mereka kemudian berakhir dengan ditolaknya bangsa Israel sebagai bangsa yang terpilih. Tuhan meminta kepada manusia, kepada umat-umatnya, bangsa Israel rohani, sebagai misionaris-misionaris yang telah dipercaya dengan kebenaran dan misi ini, agar setia kepada panggilan tersebut. Selanjutnya pelajaran hari Kamis. Dunia ini arena misi. Saudara-saudara, saya teringat kepada sebuah jemaat di California, di mana sebelum kita keluar dari kompleks gereja tersebut, menuju ke jalan raya, ada tulisan di jalan, ada suatu tanda yang terpampang di situ yang berbunyi sebagai berikut. Welcome to the mission field. Jadi ketika kita akan keluar menuju ke jalan raya itu, dikatakan welcome to the mission field. Dunia ini adalah mission field bagi kita. Adalah ladang penginjilan kita. Dan kalau kita berbicara dunia, tidak selalu berarti dunia yang jauh dari kita. Mereka yang berada di sekeliling kita adalah dunia. Setiap manusia adalah ladang penginjilan. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di sekitar kita, banyak manusia tidak sadar akan apa yang sedang terjadi di atas dunia ini. Manusia berlomba-lomba untuk mengejar harta, mengejar ambisi, mengejar posisi. Manusia berlomba-lomba untuk mengejar bisnis yang lebih menguntungkan. Akan tetapi, saudara-saudara, di saat yang sama, pekabaran 3 malaikat juga sedang dikumandangkan untuk memanggil manusia untuk kembali kepada Tuhan di satu sisi. Dan akan ada juga dikatakan 3 roh najis yang mengumpulkan manusia di sisi yang lain. Semua memiliki agenda masing-masing. Kita lihat sebuah kutipan dari buku Testimonies halaman ke-8. Transgression has almost reached its limit. Confusion fills the world, and a great terror is soon to come upon human beings. The end is very near. We who know the truth should be preparing for what is soon to break upon the world as an overwhelming surprise. Ketika banyak orang menjalani kehidupan untuk mengumpulkan harta,
ketika pemimpin-pemimpin dunia berkumpul untuk merencanakan dunia agar bisa menjadi tempat yang lebih baik. Dunia ini sesungguhnya sedang bergerak menuju kepada kebinasaan. Dan hal ini akan mengejutkan bagi orang-orang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidupnya. Sebagai orang yang telah dipanggil dari kehidupan kepada terangnya yang ajaib, bukan dunia ini sesungguhnya yang kita cari. Dunia ini adalah hanya sementara saja. Kutipan terakhir kita baca dari buku Early Writings halaman 58, paragraf yang kedua. Live and act wholly in reference to the coming of the Son of Man. The sealing time is very short and will soon be over. Now is the time while the four angels are holding the four winds to make our calling and election sure. Saudara, inilah panggilan bagi kita untuk meneguhkan panggilan kita ketika keempat malaikat masih ditahan. Panggilan Tuhan berikan bagi kita sebagai umat Tuhan yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk menjadi misionaris-misionaris yang memiliki beban atas keselamatan jiwa-jiwa, di atas mana Kristus telah mati bagi jiwa-jiwa tersebut, agar kita juga boleh menjalankan misi yang telah diberikan untuk menjadi saksi Kristus pada setiap manusia yang kita jumpai. Saudara, inilah pelajaran kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk setia kepada panggilan kita, menjalankan misi kita untuk menjadikan bangsa-bangsa murid Kristus. Kita akan berjumpa kembali minggu yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bersemayam dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah kami boleh diingatkan akan tugas dan panggilan kami, akan misi yang Tuhan telah percayakan kepada kami, untuk boleh menjadikan bangsa-bangsa sebagai murid Kristus, boleh mengembalikan gambar dan rupa Allah di hati setiap manusia. Bapa dalam surga, perlengkapi kami dengan hikmat dan kuasa dari surga, agar kami boleh melakukan misi ini. Terima kasih ya Tuhan, dengar dan sempurnakanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kita, sampai berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan berkati.